Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kini kita beralih seputar penanganan banjir yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, Zila. Hingga hari ini pemirsa, dua hari pasca banjir bandang, luapan sungai Benenai di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, evakuasi warga masih terus berlangsung. Warga dievakuasi ini ke 4 lokasi yang paling aman dari banjir. Evakuasi terhadap korban banjir bandang di Kabupaten Malaka hingga hari kemarin terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Dengan menggunakan kendaraan yang mampu menembus banjir, tim menyisir lokasi pedalaman perkampungan. Dari hasil penyisiran, tim evakuasi masih mendapati warga yang terjebak banjir bandang dan langsung dievakuasi ke lokasi aman. Tingginya permukaan air membuat akses jalan menuju ke setiap desa lumpuh total. Minimnya perlengkapan membuat proses evakuasi ini terkendala. Untuk sementara evakuasi berjalan dengan lancar, cuma terkendala dengan alat prasarana. Yang dibutuhkan itu apa? Yang kami butuhkan sini perahu karet lengkap dengan mesinnya, kemudian kalau bisa traktor. Kondisi yang ada? Kalau kondisi yang ada sudah lumayan untuk sementara, karena kalau kondisi awal kami sangat kerepotan karena untuk dukungan prasarana kurang. Prasarana yang sudah ada yang digunakan itu seperti apa saja? Kalau kemarin itu kami cuma sekedar menggunakan tali. Kalau untuk sore sampai sekarang itu lumayan bagus karena menggunakan traktor. Kemudian ada perahu karet. Untuk evakuasinya sudah berapa desa yang bisa berjalan? Untuk evakuasi untuk sementara 5 desa. 5 desa. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir di kawasan Malaka, sudah bersama kami penjabat Bupati Malaka, Bapak Victorinus Manek. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Pak Gede. Ya Pak Selamat Victor. pagi pemirsa RCTI di seluruh Indonesia. Iya, baik, dari iNews kami Pak. Oh iNews ya, Iya. soalnya kontributornya pakai kartunya iNews ini. Baik, RCTI terima kasih. iNews ya. Ya Pak Victor, langkah-langkah apa Pak yang sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pejabat pemerintah Malaka dan jajarannya untuk melakukan evakuasi begitu kepada warga yang terdampak banjir di Malaka Pak? Baik, pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, terkait bencana banjir bandang di Benenai, pertama upaya tanggap darurat yaitu evakuasi. Evakuasi terhadap warga di 23 desa itu sejak hari Selasa sore itu sudah dihentikan karena air semakin surut dan genangan air tinggal di beberapa area tertentu yang tidak berpengaruh terhadap pemukiman warga. Karena itu sejak hari Selasa sore evakuasi sudah dihentikan. Kemudian warga yang kami ungsikan itu ada di 9 titik penampungan dengan jumlah sekitar 5.273 warga. 5.271 warga, dan sampai saat ini semuanya dalam keadaan baik. Karena di setiap posko juga kami tempatkan tim, satu posko, 1 dokter dan tenaga paramedik untuk mendampingi. Ya. Sedangkan bersamaan dengan itu, kami juga berkoordinasi dengan para camat dan seluruh desa yang terlanda banjir untuk atau lain yang diperlukan untuk segera kami lakukan upaya penanganan darurat. Ya. Baik, lalu lokasi yang paling atau masih parah Pak saat ini di Malaka sendiri itu di mana Pak? Yang masih benar-benar parah dan sulit dijangkau? Sampai hari Selasa sore sesungguhnya lokasi yang paling sulit dijangkau sudah diakses oleh bapak-bapak dari TNI Polri. Sehingga secara keseluruhan lokasi sulit dijangkau sudah tidak ada lagi di Malaka. Karena semua sudah dijangkau dan warga yang ada di lokasi yang paling parah di desa Motain sudah dievakuasi. Iya, Pak Victor, dari data Anda sampai saat ini
berapa jumlah korban jiwa? Lalu apakah ada korban yang hilang yang hingga saat ini masih dicari, Pak? Data kemarin empat warga yang meninggal, kemudian satu yang hilang sudah ditemukan. Jadi mulai hari ini korban yang meninggal itu 5 orang. Mulai hari ini korban yang meninggal 5 orang. Iya. Tetapi sesungguhnya yang korban yang meninggal karena banjir di tempat-tempat terparah itu hanya satu. Iya. Baik. Pak Sedangkan Victor. empat lainnya karena kelalaian sehingga hanyut oleh banjir di daerah pegunungan, Oke. bukan di daerah genangan yang parah dilanda oleh banjir Benenai. Pak Victor, jika Anda melihat kondisi cuaca saat ini seperti apa di lokasi Anda saat ini? Ya, saya di tempat penampungan utama dan pertama di SMPK Sabar Subur Betun. Lokasinya, cuacanya seperti apa Pak sekarang Pak? Di sini cuacanya sedikit berawan, tetapi masih cerah lah di sini. Ya, Tentunya jika ada kemungkinan hujan lagi nih Pak, langkah-langkah antisipasi seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh pejabat daerah Malaka nih Pak? Semalam kami sudah antisipasi, kami sudah jam 10 malam dalam rapat evaluasi harian kami, kita sudah kumpulkan camat dan semua desa yang dilanda banjir terparah. Kami semalam sudah rapat supaya tetap bersiaga untuk sambil mengantisipasi update informasi dari BMKG. Karena Pak Gede, sesungguhnya kalau hujan di Kabupaten Malaka saja, itu kami tidak khawatir Pak De. Ya. Tetapi di sini kami menerima banjir kiriman dari 3 kabupaten di pegunungan, di TTS, ke Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan Belu. Jadi kalau hujan lebat di 3 wilayah di pegunungan, kami sini harus sudah bersiap siaga di sini. Ya. Walaupun kami sendiri cerah, Pak. Pak Victor, apakah banjir saat ini merupakan yang terparah dari beberapa tahun terakhir Pak? Bagaimana Pak De? Apakah banjir yang tahun ini terjadi ini merupakan banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir? Banjir yang Dan terjadi, apa penyebabnya kira-kira Pak? banjir yang terjadi hari Minggu kemarin, itu banjir yang terparah selama 20 tahun. Jadi kayak siklon, kayak siklus ini. Setiap 20 tahun terjadi banjir yang paling parah. Nah ini kan banjir ini disebabkan juga kiriman gitu dari pegunungan ya Pak. Apa yang terjadi di wilayah pegunungan Pak sehingga air ini dengan mudah gitu langsung menuju ke wilayah Anda? Apakah terjadi penggundulan hutan di wilayah pegunungan Pak? Bukan penggundulan hutan Pak B, tetapi semua sungai yang ada di timur bagian barat itu hampir 2/3 itu muaranya di satu sungai di Benenai di Malaka Pak B. Ya. Halo? Ya Pak. Iya Pak. Lanjut Pak. Jadi walaupun sudah dilakukan berbagai upaya penghijauan dan lain-lain, tetapi setiap kali hujan dan intens di Malaka pasti banjir. Baik. Karena semua anak sungai yang kecil, yang besar, semuanya pasti muara di satu sungai di Benenai di Malaka. Baik, kalau untuk pengungsi sendiri Pak, warga yang mengungsi di lokasi-lokasi aman dari banjir ini, bagaimana dengan bantuan yang disalurkan untuk mereka Pak? Untuk sementara semuanya masih bisa dikendalikan. Makan 3 kali masih bisa, karena kepedulian dan perhatian semua elemen masyarakat dimanapun, sehingga ada bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kita di sini mendirikan beberapa dapur umum. Ya. Yang pertama di Susteran Katolik SSPS Betun, kemudian di dapur umum yang ditangani oleh Ibu Pendeta dan para majelis gereja Kristen, kemudian para ibu di bawah komunitas Nahdlatul Ulama dengan Ketua Pak Haji Zainul, kemudian yang terakhir dapur umum yang dikelola oleh dari TNI. Jadi di sini semua agama kami bekerja sama untuk bahu-membahu menangani
dapur umum untuk pengungsi di 9 titik Luar penampungan. biasa, Baik. luar biasa sekali Pak Victor. Ya, kalau ini Pak, perhatiannya juga selain kepada warga begitu ya Pak, terutama untuk anak-anak balita begitu Pak. Ini kan biasanya menjadi salah satu kaum yang cukup rentan ya Pak, yang berada di pengungsian. Apa saja yang sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari balita dan lansia terutama Pak? Apakah popoknya atau susunya apakah sudah tercukupi Pak? Begitu juga dengan selimut begitu ya. Di sini ada beberapa tahap yang kami lakukan untuk pengungsi. Misalnya ada sumbangan pakaian bekas, maka hari ini diterima, kami pilah langsung dibagikan hari itu juga. Kemudian untuk anak-anak itu kami perhatikan betul kebutuhan misalnya untuk bubur, untuk susu dan termasuk Iya, yang Pak. ada. Baik, kalau untuk akses jalan sendiri berarti sekarang sudah mulai bisa dilalui ya Pak? Karena melihat banjir juga sudah mulai surut. Akses jalan sudah bisa dilewati, terutama jalan utama untuk lokasi bencana. Sedangkan akses jalan dusun itu belum bisa dilewati dengan kendaraan yang mobil-mobil kecil karena tumpukan sedimen lumpur yang dibawa oleh banjir Benamai sedemikian tebalnya sehingga menghambat lalu lintas kendaraan-kendaraan yang kecil. Iya, baik, terima kasih Pak Victor Manek, penjabat Bupati Malaka. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas kesempatan Anda.